Setiap kita yang memperoleh panggilan dari Tuhan dan meresponinya dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diberikan hak untuk menjadi anak-anaknya dan menjadi miliknya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Roma 1 ayat 6. Kita dapat mendengar suara Tuhan ketika kita menjadi miliknya melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Yohanes 10 ayat 27. Mereka yang menjadi milik Kristus memiliki Roh Kudus yang mendiami, dan Dia membantu kita mengenali kebenaran Allah dan arahannya di dalam hidup kita. Semakin kita dewasa di dalam iman, maka kemampuan mendengarkan suara Tuhan secara akurat harusnya semakin bertumbuh. Mendengar suara Tuhan seperti itu tidak boleh dikacaukan dengan klaim mendapatkan wahyu baru dari Tuhan, tetapi lebih mengacu pada komunikasi dengan Tuhan saat kita berhubungan dengannya melalui Kristus. Juga harus diperhatikan bahwa kadang-kadang orang mengaku telah mendengar suara Tuhan, menyuruh mereka melakukan ini atau itu. Padahal mungkin itu suara pikiran mereka sendiri yang berbicara. Cara utama Tuhan berbicara kepada kita hari ini adalah melalui firman-Nya yang tertulis. Jadi Alkitab adalah tempat pertama yang harus kita lihat untuk mendengar suara Tuhan. Melalui Alkitab kita dapat mempelajari karakter Tuhan dan bagaimana Dia berbicara. Sebagai firman Allah yang tertulis, Alkitab hidup dan aktif dan bermanfaat bagi kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Ketika kita membaca Alkitab dengan hati yang mencari pengertian, kita secara aktif mendengarkan suara Tuhan. Sebagian besar kehendak Tuhan untuk hidup kita sudah dinyatakan dalam Alkitab. Bagian kita adalah menuruti apa yang telah Tuhan katakan kepada kita di halaman-halamannya. Segala sesuatu yang kita pikir kita dengar dari Tuhan harus sesuai dengan apa yang telah Dia nyatakan kepada kita. Misalnya, jika kita merasa Tuhan mendorong kita untuk melakukan sesuatu, tetapi itu bertentangan dengan Alkitab, pesan itu bukan dari Tuhan. Tuhan juga dapat berbicara melalui orang lain. Ini bisa datang dalam bentuk percakapan dengan seorang teman atau penasihat, Amsal 27 ayat 17, pesan dari seorang pastor atau pendeta, Roma 10 ayat 17, atau hikmat dari penasihat yang saleh, Amsal 15 ayat 22. Mendengar suara Tuhan melalui orang lain dapat membantu kita untuk menafsirkan Alkitab, membantu kita melihat hal-hal yang sebelumnya kita buta, termasuk area tersembunyi dari kebanggaan kita sendiri atau motivasi mementingkan diri sendiri. Cara lain untuk mendengar suara Tuhan adalah melalui doa. Ini menuntut kita untuk menenangkan hati kita, sehingga kita dapat mendengar apa yang Dia katakan dan juga cukup sabar untuk menunggu Dia. Seringkali kita mengira bahwa setiap kali Tuhan berbicara, itu akan menjadi peristiwa yang dahsyat atau dramatis. Akan tetapi, Tuhan jarang muncul dengan cara atau di tempat yang diharapkan. Tuhan mengunjungi Nabi Elia ketika dia bersembunyi di sebuah gua. Tuhan berfirman, "Keluarlah
dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 hingga 12. Lalu, di ayat selanjutnya, kita melihat Tuhan hadir dalam bisikan yang lembut. Sangat penting untuk dapat membedakan suara Tuhan dari suara Anda sendiri atau suara musuh, sehingga Anda dapat mengikuti perintah Tuhan. Mazmur 119 ayat 125, lihat juga Filipi 1 ayat 9 hingga 10. Salah satu strategi yang bermanfaat adalah mencoba membuat jurnal doa. Tuliskan beberapa pokok doa Anda kepada Tuhan dan catat apa yang menurut Anda yang Tuhan katakan kembali kepada Anda. Ketika Anda menuliskan hal-hal yang menurut Anda Tuhan mungkin katakan kepada Anda dapat membacanya kembali nanti dan melihat bagaimana Dia menyelesaikannya dan dikuatkan kembali dalam iman Anda. Setiap kali Tuhan berbicara kepada kita, itu harus selalu sesuai dengan firman Tuhan. Pengetahuan tentang firman dan kearifan membantu kita untuk belajar lebih baik bagaimana mendengar dan mengenali suara Tuhan. Meskipun kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa kita membutuhkan firman Tuhan yang spesifik untuk suatu keputusan dalam hidup kita. Namun seringkali kita tidak membutuhkannya. Bahkan itu bisa menjadi alasan bagi sebagian orang untuk tetap stagnan atau membuat keputusan yang tidak bijaksana, yakni menunggu Tuhan. Padahal sebenarnya mereka hanya menolak untuk menuruti apa yang telah Tuhan perintahkan atau ragu-ragu karena takut. Sementara kita tentu harus berdoa untuk keputusan penting dan seringkali perlu menunggu petunjuk Tuhan. Ada banyak waktu lain di mana kita telah diberi arahan yang kita butuhkan dan kita hanya perlu bergerak maju. Tuhan telah memberi kita banyak petunjuk yang jelas dalam firman-Nya. Dan ini memberikan bimbingan dalam banyak keputusan yang kita buat setiap hari. Ketika kita berlatih mendengar suara Tuhan, kita dapat meminta hikmat darinya dalam situasi apapun dalam hidup kita. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Tuhan memberi kita kebebasan untuk membuat keputusan, tetapi Dia setia membimbing kita di jalan yang harus kita tempuh. Dia membimbing kita dengan firman-Nya, suaranya, dan umat-Nya. Kita dapat percaya bahwa saat kita berlatih mendengarkan dan menghabiskan waktu dalam firman-Nya, kita akan dapat mengenali suaranya. Bila kamu menyimpang dari jalan, di belakangmu akan terdengar suaranya yang berkata, "Inilah jalannya, ikutilah jalan ini." Yesaya 30 ayat 21.